Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar IPS lagi tentang pluralitas masyarakat Indonesia bab 2 kelas 8. Apa itu pluralitas masyarakat? Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata pluralitas? Coba perhatikan teman-teman sekelasmu dan tanyakan latar belakang agamanya, sukunya, budayanya, dan pekerjaan orang tuanya. Tentu jawaban mereka berbeda-beda. Berbagai macam perbedaan dan keberagaman pada masyarakat itulah yang disebut dengan pluralitas. 1. Perbedaan agama. A. Agama Islam. Islam merupakan agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia dengan jumlah 87,2% pada tahun 2010. Islam mulai masuk ke Nusantara pada awal abad ke-8 Masehi melalui pedagang Arab dan pendakwah seperti Wali Songo. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam loh. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Selain itu, umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, seperti Hari Raya Tahun Baru Hijrah, Hari Kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Hari Turunnya Wahyu Al-Quran. B. Agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau saat VOC, sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. C. Agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, sekitar abad ke-8. Namun, pendapat tersebut belum didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Hari raya umat Kristen Katolik adalah hari Natal, yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati. Misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. D. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kalian tentu masih ingat beberapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga memengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. E. Agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal misalnya Hari Raya Waisak dan Ulambana.
Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Untuk memperingati 3 peristiwa penting itu, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. F. Agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Umat Konghucu memiliki banyak hari penting, tetapi hari yang paling terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Hidup ini akan indah bila kita saling menghargai satu sama lainnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Mari belajar saling menghargai dengan sebuah akal sempurna yang telah Tuhan anugerahkan. Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi, karena semakin paham seseorang akan perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini ya.